Standi. Tapi sebelumnya Ustadz Solmed sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama para jamaah bersama Luwak Coffee. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik yaitu rumah tangga syurga atau neraka. Nah pemirsa, ketika konflik terjadi di dalam rumah tangga, mungkin kita perlu menata ulang, perlu kembali meluruskan niat kita dalam berumah tangga, yaitu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di segmen ini pemirsa, Jufri atau Ustadz Rustandi akan menyampaikan bagaimana menciptakan suasana surga di dalam rumah tangga. Silakan Jufri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan min nafsi wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ustadz Sofyan, Ustadz Solmed, Ustadz Jahkotun Nada, dan guru-guru kita semua yang nampak hadir di tempat ini, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun anda berada, wabil khusus ibu-ibu yang hadir di tempat ini, bapak-bapaknya dikit amat itu. Ya, ini kebanyakan ibu-ibu, ini lakinya pada kemana? Apa kebanyakan jandanya ini ya? Iya, banyakannya lah, bapaknya dikit, ini ibunya banyak. Bapak hadirin, ibu hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ustadz Solmed tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana bisa menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Walaupun kita biasa nyebut itu bahasa, tapi sebenarnya mak nggak tahu artinya apa. Sakinah, sakinah aja. Mawadah, begitu aja. Tadi ibu yang ngejawab cakep banget, mungkin dia nyontek dulu sebelumnya. Ya. Nah, nih tema kita hari ini adalah rumah tanggaku bisa jadi surga atau neraka. Itu tergantung motivasi awalnya kita. Ketika kita dalam rumah tangga, yang paling utama niatan ibadah. Bahwa dalam rumah tangga ibadahnya nggak ada putus-putusnya tuh nikah. Ini udah pada nikah belum? Nggak jadi. Nih, yang ibadah itu, ibadah rumah tangga itu ibadah yang gak ada putusnya. Karena apa? Karena apapun jadi nilai ibadah. Betul? Apanya yang betul? Ibadah. Ibadah. Kalau nenek-nenek gitu betul? Betul. Ya. Kita ngasih air aja segelas sama istri, sama suami. Ibu nih, bu, suami pulang kantor. Ya, ibu, suami pulang kantor, suami pulang kantor. Ya, ngasih air segelas pahalanya 10, tapi nggak berlaku kelipatan. Ini kata Ustadz Jupri, segelas 10, kalau 2 gelas 20, kalau 2 galon kayaknya banyak nih ya. Nah, iya, tapi nggak berlaku kelipatan. Makanya motivasi kita bisa jadi rumah tangga itu jadi surga buat kita, bisa jadi neraka buat kita, tergantung kita. Ini mohon maaf, jangan ikut-ikutan kita, belum ya. Tergantung kita, baik bagaimana suami dan istrinya. Makanya dalam rumah tangga, yang pertama fungsi rumah tangga itu bagi kita nih Pak. Bagi kita, rumah tangga itu rumah tangga pertama untuk litarbiyati ruhiyah, ruhani kita. Kita dengan rumah tangga tadi niatin bahwa rumah tangga niatannya adalah ibadah, maka apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga niatnya ibadah. Sholat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah. Ibu pernah lihat orang sholat berantem nggak? Nggak pernah. Ibu dalam rumah tangga ada berantem? Berarti nggak ibadah. Iya nggak sih? Ya. Makanya kalau memang itu ruhani kita untuk menjadi asbabiah kita semakin dekat kepada Allah, maka itu rumah tangga kita pasti bernilai ibadah. Pun demikian, ini ada yang belum nikah, ini ada yang belum nikah. Ini ada, nggak usah ngacung ibu, nggak udah.
Ada yang belum nikah, maka ketika kita niatan untuk pertama untuk menikah, maka ruhani kita niatnya apa? Untuk menghindari daripada perzinahan. Itu ruhaninya kita. Biar kita semakin dekat kepada Allah, itu niatan kita. Dan kita nih Bu, saya kasih tahu. Nih ya. Nih. Emang ngomong nggak mikir-mikir. Nih. Ibu jalan pintas untuk masuk surganya Allah itu taat sama suami. Ustaz Solmed tadi udah bilang, jalan pintas masuk ke dalam surganya Allah adalah taat sama suami, dan jalan pintasnya seorang suami taat kepada ibunya. Makanya ketaatan si ibu, kalaulah kata Nabi diperbolehkan hamba nyembah kepada hambanya, makhluk nyembah kepada makhluk, kuperintahkan seorang istri nyembah kepada suaminya. Karena kenapa? Sebab kuncinya ada seorang suami yang taat kepada ibunya. Itu yang pertama, bahwa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, coba deh tuh dalam kitab apa itu Qurratul Uyun, orang yang udah nikah, Bapak Romanya muka-mukanya yang takut istri kayak begini. Pak, no, gitu dong, Pak. Orang hidup sama istri, nih orang yang sholat pertama, orang yang hidup sama istri sehari dinilai ibadahnya aja 1000 tahun, Pak. Satu istri, Pak. Gua nggak ikutan. Itu kebersamaannya dinilai ibadah 1000 tahun. Kemudian dia sholat 1 rakaat, Allah nilai dia sebagai nilainya seperti orang yang ibadah dari 70 rakaat dari satu rakaat sholat. Makanya banyak kita nilai ibadahnya dalam yang namanya rumah tangga. Makanya kalau niatannya ibadah, rumah tangga kita jadi surga. Nggak usah amin, laksanain. Ya, nenek-nenek gitu main amin baik. Nggak boleh ada untung lu amin mulu. Yang kedua, apa fungsi rumah tangga buat kita? Litarbiyah, untuk pendidikan. Untuk apa? Untuk bisa memberikan pembinaan kepada kita. Makanya ketika dalam rumah tangga sudah terjadi perbedaan di antara kita, pasti ada beda. Ya, jangan mencari kesempurnaan. Istri punya kekurangan, suami juga punya kekurangan, makanya disatukan untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan. Litarbiyah apa? Ketika sudah dalam rumah tangga, minimal kan kuncinya 2. 1, kalau dalam rumah tangga, 1 ada pengertian, 2 komunikasi. Tuh, apa pengertian? Ngerti suaminya bagaimana kebiasaannya, istri pun ngerti kepada suami, dan suami juga ngerti kepada istri. Nih dari dulu nih bini gua bawel, emang dari dulunya bawel, lu ngerti aja. Nih aduh saya emang gak kebenaran punya suami kok pelit, emang udah tahu pelit, kenapa lu mau? Ya, saling pengertian. Nih adatnya begini, kebiasaannya begini, ngerti. Yang kedua, apa yang harus ada dalam rumah tangga? Komunikasi. Ada masalah, obrolin. Ada permasalahan, ceritain. Kalau ada masalah berantem yang kira-kira cekcokan, pasti ada cekcok lah dalam rumah tangga. Saya pun menyampaikan ini bukan berarti saya sudah ahli di bidang rumah tangga. Enggak. Cuman dalam rumah tangga saling menasehati. Ustaz Solmed, apalagi dia selebritis terkenal juga, ya enggak? Dia mau kelihatannya harmonis depan kamera doang kali mah. Maaf Ustaz. Oh Bang. Iya, pencitraan. Enggak, kalau beliau memang insya Allah rumah tangganya sakinah beliau. Iya. Dia sama istrinya manut. Kebalik kali ya. Iya, pengertian. Yang kedua, komunikasi. Ada masalah apapun ngobrol. Kalaupun terjadi sebuah permasalahan, harus terjadi yang namanya pertengkaran, wajar, pasti ada. Tapi kalau dalam istilah Sunda, kalau pengen masalahnya clear, repok. Diem, pok ngomong. Yang jadi masalah tuh dalam rumah tangga, empok-empokan. Yang ini ngomong, itu yang jadi masalah.
Kalau rep-repan juga nggak kelar itu urusan. Dia mau dia diem nggak kelar juga tuh urusan. Tapi uniknya Pak, nih mohon maaf, dalam rumah tangga nggak semua masalah harus dibicarakan. Bener nggak sih Pak? Ada masalah yang clear urusannya sendiri, begitu aja gitu, clear aja udah, nggak diomongin nggak apa, baik-baik aja gitu. Itu uniknya rumah tangga. Yang ketiga, fungsi dari rumah tangga apa? Riyadhah, bahan latihan. Ini mungkin nih yang masih belum nikah, ntar punya persiapan nikah. Tadi Ustaz Solmed bilang, yang belum bisa masak, masak, belajar. Jangan cuma sebisa masak telornya. Pagi telur, siang telur, sore telur, nikah sebulan bisul. Le telur melulu. Kalau kata Ustaz Solmed tadi seblak. Ya, saya tambahin enggak seblak, ganti telur pakai seblak. Iya, makanya itu ada riyadhah nanti latihan buat persiapan rumah tangga biar menjadi rumah tangga yang surgawi. Yang ketiga, yang keempat, apa? Bahwa dalam rumah tangga selain dia rohani kita, tarbiyah kita, kemudian ada yang namanya tadi riyadhah, yang terakhir adalah hikmahnya. Hikmahnya apa? Bahwa dalam rumah tangga hidup kita ini semuanya akan selalu berserah dirinya kepada Allah. Ya, hikmahnya dalam rumah tangga apa? Kita akan saling memahami di antara kita. Yang terpenting adalah balik lagi ke obrolan yang pertama, bahwa niatin ibadah. Kalau udah niatin ibadah, kurang ibadah, lebih ibadah. Punya duit 10 juta laki ibadah, punya duit 10.000 ya, punya duit ibadah, enggak punya duit. Orang niatnya ibadah, nggak ada yang ibadah berantem. Ya, makanya mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha. Silahkan Ustaz Sofyan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rustandi yang telah memberikan tausiah di segmen ketiga ini. Nah, kita ada 2 segmen 4 dan juga segmen 5. Kita akan perdalam tema kita yang menarik ini berkaitan dengan rumah tangga bersama guru-guru kita nanti di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.